Minggu ini, kita melihat meme coin baru dengan potensi koneksinya dengan FTX. Justin Sun lagi-lagi menyelamatkan pasar kripto dan munculnya gugatan SEC terbaru terhadap cryptocurrency yang sangat populer. Halo Cryptosias, balik lagi dengan saya Leo dan selamat datang di This Week in Crypto. Pasti kalian sudah penasaran dengan headlines di atas, jadi ayo kita langsung mulai saja dengan berita pertama kita, meme coin baru dan hubungannya dengan FTX. Layer 2 Coinbase yang sudah lama ditunggu Base kini sudah aktif. Coinbase mengumumkan Layer 2 mereka pada bulan Februari tahun ini, mengungkapkan kalau mereka akan mengembangkan Layer 2 di Ethereum menggunakan Optimism Stack, teknologi yang sama di balik Optimism Layer 2. Dengan jaringan dalam fase peluncuran awal, pengembang dapat mulai menyebarkan proyek mereka ke chain. Namun ini merupakan minggu pertama yang sulit untuk chain baru, dengan adanya peluncuran beberapa meme coin dan pertukaran terdesentralisasi pada jaringan yang belum siap untuk pengguna nyata. Hingga banyak pengguna telah ditipu sampai puluhan juta dolar. Bolt adalah salah satu meme coin pertama dan terpopuler di Base yang membuat referensi kepada kepala botak CEO Coinbase, Brian Armstrong. Token melonjak hingga penilaian 50 juta dolar, namun pada Senin malam jatuh ke hampir nol setelah pendiri menarik likuiditas dari pertukaran lead swap yang terdesentralisasi yang jelas-jelas adalah sebuah rug pull. Dengan pengembang Bolt mengklaim sekitar 12 juta dolar dan saat ini token bernilai sekitar 300 ribu US dollar. Anehnya, para peneliti blockchain telah menemukan hubungan antara alamat yang membuat token Bolt dengan Alameda Research. Benar sekali, cabang VC dari pertukaran kripto FTX yang gagal. Balik ke bulan Juni 2021, Alameda telah berinteraksi dengan alamat ini. Alamat ini juga berinteraksi dengan DYDX V2, Oasis, dan ZeroX, menunjukkan bahwa pemilik dompet dan pembuat token memiliki keterampilan teknis dan modal yang signifikan. LeadSwap, bursa terdesentralisasi utama di Base Network, juga mengalami masalah menghentikan perdagangan pada hari Selasa setelah beberapa kumpulan likuiditas dieksploitasi. Dalam sebuah tweet, LeadSwap menyatakan bahwa mereka sedang menyelidiki karena mereka menyadari bahwa beberapa likuiditas mungkin telah compromised. Pada tahap ini, tidak sepenuhnya jelas berapa banyak yang telah dicuri dari LeadSwap, tetapi pada hari Senin, DEX tersebut memiliki likuiditas sekitar 40 juta dolar, dan pada Selasa malam, angka ini turun menjadi 4 juta dolar. Dan ini pun menjadi peringatan bagi para pengguna. Kami menyarankan Cryptosias menunggu hingga bridge dan DEX yang sah tersedia di Base sebelum mencoba jaringan. Jaringan belum sepenuhnya aktif untuk end users dan masih banyak infrastruktur yang belum tersedia yang perlu diterapkan selama beberapa hari dan minggu mendatang. Gunakanlah dengan resiko kalian sendiri dan berhati-hatilah. Curve, salah satu DEX terbesar di ekosistem kripto, hampir melihat token CRV-nya turun ke nol setelah serangkaian pinjaman dibuat dengan token dari CEO Michael Egorov hampir dilikuidasi. Egorov memberikan pinjaman pada Aave dan Frax Finance awal tahun ini, menyetor 305 juta dan 59 juta CRV ke platform pinjaman dan meminjam USDT dan Frax. Meskipun biasanya ini tidak akan jadi masalah, namun pada hari Minggu, Curve diretas sebanyak 52 juta dolar yang menyebabkan harga CRV turun lebih dari 10% menjadi 60 sen. Pinjaman Egorov hampir saja dilikuidasi yang berarti bahwa CRV yang backing pinjaman tersebut akan dijual melalui DEX dan dikonversi menjadi USDT dan Frax. Dan pada Selasa tengah hari pun, CRV mencapai 50 sen. Dan jika harga CRV mencapai 38 sen, lebih dari 300 juta token CRV akan dijual ke pasar dan dengan kurangnya likuiditas CRV pada DEX, ini akan membuat token tersebut menjadi nol. Dan dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan token dan uangnya, Egorov membuat kesepakatan dengan Justin Sun, DWF Labs, Maki Big Brother, dan lainnya untuk menjual sebagian CRV-nya seharga 40 sen yang memungkinkannya untuk menutupi sebagian utangnya dan mengurangi resiko dari pinjamannya. Sejak pengumuman kesepakatan, CRV pun telah pulih menjadi 61 sen dan utang Egorov aman untuk saat ini. Namun, ini masih merupakan situasi yang beresiko dan siapapun yang memegang CRV harus mengetahui potensi resikonya. Situasi ini tidak jauh berbeda dengan situasi yang menjatuhkan FTX dan Sam Bankman-Fried. Utang itu beresiko, terutama dengan cryptocurrency yang tidak stabil. Dan kali ini, untuk berita yang tidak mengejutkan minggu ini, Richard Heart, pendiri Hex dan Pulse Chain, dituntut oleh SEC. Dan bukan, dia tidak dituntut karena kejahatan terhadap passion, namun dalam gugatan tersebut SEC menuduh bahwa Hart mengumpulkan lebih dari 1 miliar dolar melalui sekuritasnya yang tidak terdaftar, termasuk cryptocurrency Hex, Pulse Chain, dan PulseX. SEC menuduh kalau Hart menggunakan setidaknya 12 juta dolar hasil dari produk kriptonya untuk membeli produk mewah seperti mobil sport, jam tangan mewah, dan berlian hitam bernama The Enigma. Hart menyesatkan investor dengan mempromosikan Hex dengan klaim bahwa itu akan mengungguli Ethereum, Bitcoin, dan cryptocurrency lainnya. Dan dia pun didakwa dengan penipuan dan pelanggaran sekuritas. Untuk seseorang yang biasanya banyak bicara,
Hart belum bersuara sejak pengumuman gugatan tersebut. Tapi jangan khawatir, karena tim kami akan terus mengawasi kasus ini selama beberapa minggu mendatang dan memberikan kalian dengan update terbarunya. Hari ini pun banyak kasus dari meme coin rug pull dan tuntutan SEC yang semakin agresif menyerang proyek-proyek yang memiliki resiko tinggi atau ketidakjelasan. Jadi ingat untuk selalu melakukan riset kalian masing-masing, Cryptosias. Baiklah, sampai di sini saja untuk This Week in Crypto. Jangan lupa untuk dukung kita dengan subscribe di channel YouTube, TikTok, Twitter, dan Telegram kami. Saya Leo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. GM Cryptosias.